itulah isi dari surat Ibu Mera. Lalu Mera pun menemui Samar dan meminta saran darinya. Lalu Samar mengatakan, mungkin Mera tidak tahu apa yang harus dilakukan, tapi Tina tahu apa yang harus ia lakukan. Lalu Mera dan Samar pun pergi mencari Ibu Mera menggunakan motor. Di suatu kebun anggur, terlihat Ibu Mera sedang bersama kekasihnya yang bernama Imran. Dia didatangi seorang anak kecil, lalu anak kecil tersebut mengatakan bahwa Ibu Mera sedang dicari seseorang. Lalu Ibu Mera pun pergi, tapi sebelum Ibu Mera pergi, Imran mengatakan, I love you. I know. Kecil di sebelah Imran pun tertawa-tawa. Setelah sampai depan rumah, Ibu Mera pun langsung menangis, lalu ia mendatangi Mera, kemudian menciuminya. Mera yang merasa asing dengan situasi ini pun hanya terdiam. Lalu, mereka menghabiskan waktu bersama dengan membuka hadiah yang Ibu Mera berikan kepada Mera. Lalu, Ibu Mera menceritakan kisahnya dengan Imran, yang dimana Imran sempat menunggunya tanpa harapan, karena Ibu Mera sedang merawat Mera yang masih kecil saat itu. Tapi saat Mera sudah berumur 12 tahun, Ibu Mera pun kabur bersama Imran. Lalu Ibu Mera mengatakan, jika kau tidak bahagia, maka kau tak akan bisa membahagiakan orang lain. Lalu Mera pun menangis dan memeluk ibunya sambil mengatakan bahwa ia merindukannya. Sebelum pulang, Mera menemui Imran dan berterima kasih padanya karena sudah menemani ibunya selama ini. Lalu Mera pun pulang dan Ibu Mera mengatakan pada Imran. Di tengah perjalanan, Mera dan Samar berhenti untuk membeli kopi. Lalu saat Samar memberikan kopi pada Mera, Mera mengatakan I love you. lalu akan mencium Samar. Tapi Samar mengatakan kalau Mera melewati batas. Tapi Mera tetap menciumnya. Karena Samar tak merespon, Mera pun berhenti dan mengucapkan I love you. Lalu Samar membuang kopinya dan mencium Mera. Lalu kehidupan percintaan mereka pun dimulai. Dan mereka selalu melakukan hal bersama. Lalu pada suatu siang, Samar mengantarkan Mera menggunakan motornya. Dan Mera akan mengatakan pada ayahnya tentang hubungannya dengan Samar. Lalu Samar mengucapkan I love you saat menyetir motornya. Karena ia tidak fokus, ia pun tertabrak oleh mobil hingga ia pingsan. Lalu polisi dan ambulan pun datang. Lalu dada Samar disetrika. Ya, anggap saja setrika karena nggak tahu namanya. Tapi tidak ada perubahan. Mera pun berlutut dan berdoa pada Tuhan agar Samar diselamatkan. Dan sebagai gantinya, ia akan meninggalkan Samar. Selang beberapa waktu, Samar pun terbangun. Lalu Mera meninggalkan tempat tersebut. Lalu saat Samar sudah berada dalam kos dengan Zain, Mera pun datang dan Zain pergi membiarkan mereka berduaan. Lalu Samar memeluk Mera dan mendudukannya di kursi. Kemudian Samar bertanya, mengapa ia berhari-hari tidak menjenguknya? Lalu Mera menjawab bahwa ia berdoa untuk keselamatannya. Lalu Samar bertanya lagi, apa yang Mera tinggalkan untuk doanya? Dan Mera menjawab, dirimu. Kemudian Samar bertanya, apa maksudnya? Mera malah mengatakan, ia tak ingin Samar terluka. Jadi jauhilah dirinya. Kalau bisa, pergilah dari London demi dirinya. Lalu Samar pun menyuruh Mera pergi. Lalu saat malam hari, Zain pun pulang. Tapi ia tak menemukan Samar, malah menemukan sekotak uang yang dibungkus surat. Ternyata surat tersebut dari Samar yang berisi bahwa Samar akan pulang ke India dan Samar meninggalkan semua uangnya dan meminta Zain untuk menggunakan uang tersebut untuk membangun sebuah hal besar. Dan suatu saat Samar akan meminta bagiannya. Lalu terlihat Samar dalam gereja dan mendatangi patung Yesus. Mulai sekarang kita akan berperang. Kau telah mengambil cintaku
dan aku akan mengambil keyakinannya. Dia mengatakan, kalau aku tak bersamanya, aku akan hidup. Tapi, mulai sekarang, aku akan menghadapi kematian setiap hari. Lalu Samar pun keluar dari gereja, dan kemudian ia menjadi tentara penjinak bom. Dan itulah isi buku harian Samar yang dibaca oleh Akira. Lalu Akira mendatangi Samar, dan mengembalikan jaketnya. Lalu bertanya, apa Mera benar-benar ada? Atau itu hanyalah kisah fiksi yang ia buat saat waktu luang. Setelah itu, Akira mengenalkan dirinya kepada Samar. Tapi Samar malah menjawab, kau mengagumkan, jadi pikirkanlah cerita ini. Setelah itu, lupakanlah, maka kau akan tetap mengagumkan. Lalu Samar pun pergi. Di tempat lain, Akira terus membujuk Catherine untuk mengizinkannya membuat film. Karena kesal, Catherine pun mengizinkannya. Latar pun kembali berganti. Di sebuah markas tentara terlihat atasan Samar memberitahu kalau akan ada seorang yang akan membuat film dengannya untuk memotivasi para generasi muda. Lalu Akira pun mendatangi Samar yang sedang makan bersama anggotanya. Lalu anggota Samar pun mengenalkan dirinya kepada Akira. Dan nama-nama mereka adalah Singh, Diwan, dan Krishna. Dan kemudian mereka berebut membawakan barang Akira. Lalu, tempat berganti. Di sini, Samar akan menjinakkan bom. Ia meminta agar Akira menjaga jarak sejauh 300 meter saat merekam. Lalu Akira bertanya, apa boleh mendengarkan musik? Samar pun diam. Lalu Akira menancapkan handsetnya ke telinganya. Saat Samar menjinakkan bom, ternyata pematik bomnya berada di dekat Akira. Dan Akira akan menginjaknya. Lalu Samar pun meneriaki Akira, tapi Akira tidak mendengarkannya karena sedang menggunakan headset. Lalu Samar pun berlari dan menyelamatkan Akira. Lalu Samar memarahinya dan memintanya jangan mengikutinya. Tapi di sini Akira keras kepala saat diberitahu Samar. Lalu Akira pun tak mau menuruti Samar dan langsung naik ke mobil tentara. Lalu mereka pergi ke pinggir danau dan membuat tenda. Lalu Samar pergi ke danau. Akira pun mengikutinya dan ternyata Aman menyanyikan lagu yang ia gunakan saat mengamen di London. Pada malam harinya, Akira melihat rekamannya dan Akira pun jatuh hati pada Samar. Pagi harinya, mereka bermain bola dengan warga setempat dan saat Akira menendang bola, bolanya mengenai kameranya hingga rusak. Pada malam harinya, ternyata kamera tersebut sudah tak bisa diperbaiki dan Akira mengucapkan selamat kepada Samar karena sebentar lagi mereka akan berpisah. Lalu, pada pagi harinya, ternyata kamera Akira sudah berfungsi lagi dan Samarlah yang memperbaikinya. Lalu, Akira bertanya kepada Samar, mengapa ia memperbaikinya? Lalu Samar mengatakan kalau ia sangat berhasrat untuk membuat film karena ia tak ingin Akira menjadi gila sepertinya karena tak bisa mendapatkan hasratnya. Lalu saat Samar menjinakkan bom di bawah jembatan untuk pertama kalinya, Samar mengajak Akira merekamnya dari jarak yang dekat. Mulai saat itulah mereka menjadi dekat. Lalu Akira bertanya kepada Samar, apa ia akan mencintai Mera sepanjang hidupnya, atau ia mau menjadi pacarnya. Lalu mereka berdua pun tertawa bersama-sama. Kemudian tibalah hari terakhir Akira bersama Samar. Lalu Akira menanyakan pertanyaan terakhir, mengapa Samar tak mau menggunakan baju pelindung saat menjinakkan bom. Samar pun menjawab bahwa baju pelindung bertujuan agar kau tak terluka atau cedera, tapi hidup lebih menyakitkan daripada bom. Jadi buat apa ia memakainya? Kehidupan selalu menyakitinya sedikit demi sedikit, tapi bom akan menyakitinya seketika lalu mati. Lalu Akira membanggakan dirinya bahwa ia bisa melakukan apa saja kecuali membuat Samar mencintainya. Lalu Samar pun berdiri dan akan pergi dari sana. Tapi kemudian Akira mengatakan, I love you Samar, dengan nada serius.
Samar pun hanya terdiam lalu mengatakan, cara bicaramu sama denganku, tapi jangan sampai kau berakhir sepertiku. Kalau tidak, dunia akan kehilangan sesuatu. Lalu Samar pun pergi. Lalu tibalah perpisahan Akira dengan Samar dan anggotanya. Sebelum pergi, Samar mencium kening Akira. Lalu Akira menunjukkan filmnya kepada Catherine, dan Catherine pun menyukai film Akira. Lalu Catherine akan menggunakan film Akira sebagai berita utama, tapi dengan syarat Samar harus ke London. Lalu Akira menelpon Samar dan meminta Samar untuk ke London, tapi Samar menolaknya. Pada saat Akira makan dengan teman-temannya, tiba-tiba ia mendapat telepon dari Samar, dan ternyata Samar sudah di London. Lalu Akira mencarinya, dan ternyata Samar berada di seberang jalan. Lalu Akira menyeberang dan memeluk Samar. Saking senangnya, Akira pun menari-nari di tengah jalan, dan tiba-tiba ada mobil yang akan menabraknya. Lalu Samar pun menarik Akira, dan Samar pun yang tertabrak mobil. Kemudian Samar dibawa ke rumah sakit, dan saat Samar sadar, Akira masuk ke kamar Samar. Tapi Samar malah mengatakan, "Di mana Mera? Dan tolong beritahu Mera." Karena Samar histeris, dokter pun membiusnya. Saat diperiksa dokter, ternyata Samar mengalami amnesia retrograde yang membuat ingatannya mundur 10 tahun saat ia tertabrak mobil saat masih bersama Mera. Lalu dokter meminta Akira untuk mempertemukan Samar dengan Mera. Kemudian Akira pun ke tempat yang diberikan dokter, dan di sana terlihat Mera, anaknya, serta suaminya sedang merayakan pesta ulang tahun anaknya. Lalu Akira pun pergi. Lalu Akira mendatangi kantor Mera. Saat bertemu Mera, Mera bilang bahwa dia sedang tidak ada waktu. Lalu Mera pun pergi. Tapi Akira bilang, ini tentang Samar. Lalu di taman, Akira menceritakan semuanya dan meminta Mera untuk menemui Samar, dan Mera pun menyetujuinya. Sebelum menemui Samar, dokter memperingati Mera bahwa Samar rentan, jadi dia harus berhati-hati. Saat Mera masuk ke kamar Samar, mereka pun langsung berpelukan. Setelah itu, Mera pun menangis terseduh-seduh sendirian. Saat Samar bersama Mera, dokter menjelaskan semua yang terjadi padanya, bahwa ia mengalami kemunduran ingatan. Setelah itu, dokter keluar dari kamar. Lalu, Samar bertanya pada Mera, "Apa kita sudah bersama selama 10 tahun?" Dan Mera menjawab, "Iya." Lalu Samar kembali bertanya, "Berapa tahun kita menikah?" Mera pun menjawab bahwa mereka sudah menikah 5 tahun. Kemudian Samar memeluknya. Lalu Mera pun menemui Akira di taman, dan Akira mengatakan kalau ia tak enak dengan keluarganya, Mera boleh berhenti. Tapi ternyata di sini Mera belum menikah, dan sebelumnya ia di pesta ulang tahun anak temannya karena istrinya sudah meninggal. Mera meninggalkan Samar selama ini untuk tidak menikah karena yang dia cinta cuma Samar. Tapi Mera bilang ia tak akan bisa menjadi milik Samar. Dan Mera pun siap untuk melanjutkannya. Lalu Akira dan Mera menemui Zen yang ternyata dengan uang yang diberikan Samar sebelumnya, ia membangun restoran yang besar dan maju. Lalu setelah menceritakan kisah Samar, Zen pun siap membantu Samar dengan memberikan apa yang Samar butuhkan, termasuk rumahnya. Lalu Samar dijemput Zen di rumah sakit, dan mereka berbincang-bincang dalam mobil. Lalu saat sampai rumah, Samar pun disambut oleh Mera. Kemudian Samar memeluknya. Pada saat Mera selesai mencungkur Samar, Samar ingin menciumnya, tapi Mera mengelak dan mengatakan bahwa anjuran dokter mereka tidak boleh melakukannya. Lalu saat mereka akan tidur, Samar merasa mereka lama tidak bertemu, lalu memeluknya. Saat bangun tidur, Mera melihat Samar tidur dengan mulut terbuka. Lalu ia menutupnya, tapi ia malah ingin menciumnya. Lalu Samar bangun, dan ia membalasnya
tapi mengira mengatakan, "Ingat," kata dokter. Lalu dalam kamar mandi, Mera pun ketakutan. Lalu Mera mengatakan ke dokter dan Akira bahwa ia tidak bisa melanjutkannya. Lalu dokter menyarankan untuk mempertemukan Samar dengan Akira. Lalu esoknya Akira bertemu Samar. Ia menyamar sebagai reporter yang akan mewawancarainya karena kesuksesannya. Lalu mereka pun banyak menghabiskan waktu bersama seharian. Lalu Samar bertanya, "Apa kita pernah bertemu?" Karena wajah Akira sangat familiar. Lalu Akira pun menjawab bahwa ia tidak pernah menemuinya. Setelah menemui Samar, Akira pun menemui Mera. Lalu ia mengatakan kalau Samar yang ia kenal seperti hantu, bukan ceria seperti sekarang. Samar selalu mencintai Mera, jadi jangan berhenti jika karena... Lalu Mera menjawab, "Aku bukan berhenti karena aku berhenti karena takut Samar terluka. Setiap hari aku ingin jatuh ke pelukannya, tapi aku takut jika ia terluka karena murka Tuhan." Lalu Akira menjawab, "Samar selalu mencintaimu dan ia seperti mati setiap hari karenamu. Mungkin sekarang Tuhan menginginkan dirimu bersamanya." Lalu saat Samar lari pagi dan akan menuju stasiun, ternyata di salah satu kereta ada bom. Lalu polisi menyuruh semua pengunjung untuk pergi. Tapi Samar malah mendekati bom dan ia mencoba menjinakkannya. Dan saat menjinakkan bom, semua ingatan Samar kembali dan ia bisa menjinakkan bom tersebut. Kemudian Samar menyuruh Mera untuk pergi ke gereja dengan mengenakan baju pernikahan. Lalu Mera pun datang. Saat sudah sampai, Samar mengajak Mera untuk menikah kembali karena ia tak mengingat pernikahannya dengan Mera. Saat akan mengucapkan sumpah pernikahan, Mera menghentikan Samar dan mengatakan bahwa semua ini bukan lelucon. Lalu Mera pergi. Tapi Samar tiba-tiba mengatakan, "Kau membuat lelucon dengan pernikahan kita. Tapi aku hanya ingin membuat lelucon kecil. Tapi aku pun tak bisa." Lalu ia berkata, "Mengapa Tuhan mempermainkanku? Pertama, ia mengambilmu dariku. Tapi pada suatu saat, ia mengembalikannya. Tapi ia langsung mengambilnya lagi. Seperti halnya ia sedang membantingku kembali ke tanah. Cintamu lebih besar pada Tuhan daripada kepadaku." Lalu Samar berkata, "Mungkin aku bisa memaafkanmu jika kau meninggalkanku karena orang lain. Tapi bagaimana bisa aku mengasihani Tuhan?" Lalu ia berkata bahwa ia akan kembali ke militer. Dan ia juga mengatakan kalau ia bisa bertahan 10 tahun dengan memeluk kematian tanpa Mera, maka ia pun juga bisa melakukannya 100 tahun lagi. Lalu Samar pun pergi. Pada Senin selanjutnya, kita diperlihatkan Samar sedang menjinakkan bom dan terlihat Mera melihatnya dari kejauhan. Setelah Samar berhasil menjinakkan bom, ia pun mendatangi Mera. Lalu Mera mengatakan bahwa ia sudah sadar dan akan hidup bersamanya. Kemudian Samar dipanggil oleh anggotanya bahwa bomnya masih aktif. Lalu Samar pun pergi untuk menjinakkannya, tapi sebelum itu ia mengatakan pada Mera bahwa ia tak akan mati. Setelah selesai, Samar pun melamar Mera dengan memakaikan cincin yang ia buat dari kawat. Di tempat lain, Akira sedang menceritakan filmnya dan ia mengatakan bahwa film ini bukan kisah tentang keberanian ataupun juga tentang keajaiban, tapi ini hanya kisah sederhana tentang cinta. Kemudian film pun berakhir.